Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini itu dia mohon bajunya dirapikan ya. Kerapian mencerminkan sifat pribadi masing-masing siswa ya. Jadi dimohon untuk para siswa berseragam yang rapi sesuai peraturan yang ada. Ya anak-anak, melihat adik dia teringat masa kecil saya. Saya punya sedikit cerita di sekolah, tepatnya di sekolah dasar. Jadi bisa dibilang saya murid yang pintar di bidang akademik seperti hitung-hitungan. Setiap 6 kali dalam seminggu saya les di tangga saya, les rumahan sehabis maghrib. Suatu saat saya ditunjuk sekolah saya untuk mewakili Olimpiade MIPA. Siapa yang tidak tahu MIPA itu apa? Olimpiade Matematika dan MIPA di tingkat sekolah dasar. Sebelum bertanding kan saya dikasih ilmu les tambahan oleh guru saya secara privat ya, di luar jam sekolah. Nah, waktu longgar saya itu habis les sekitar jam 7-an. Oke, saya lanjut cerita langsung ke rumah guru saya yang tidak jauh dari tempat les saya untuk menerima materi MIPA. Namun, apa yang terjadi anak-anak? Orang tua saya sepertinya tidak mendukung les privat itu karena mungkin itu sudah terlalu malam untuk saya pada waktu itu. Dan pemberian materi MIPA oleh guru saya ya kurang maksimal. Dan tibalah pada saat Olimpiade, ya Anda tahu sendiri hasilnya ya kurang maksimal. Oleh karena itu anak-anak, kalian masih diberikan dukungan oleh orang tua, diberikan fasilitas oleh orang tua. Gunakan secara maksimal dan buat orang tua kalian bangga. Jika bakat Anda di bidang akademis maupun non-akademis, bilang pada orang tua Anda, potensi apa ya sih yang ada pada diri kalian, apa yang kalian senangi. Oke. Kata hari ini untuk murid-murid sekalian, tetap pelajari santai tetapi tidak lalai. Oke, materi selanjutnya saya sambung di rumah. Ciao. Oke, kembali lagi. Oke, materi pada hari ini adalah tentang sholat Jumat. Apa sih sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah dan dilakukan dengan... Oke anak-anak, perhatikan dua gambar ini. Apa perbedaan gambar di sini bisa diperhatikan dengan baik-baik oleh anak-anak. Gambar pertama, sholat Jumat dengan shaf yang melebar. Gambar kedua, sholat Jumat dengan shaf yang rapat. Manakah yang menurut anak-anak dari kedua gambar ini yang sholat Jumatnya sah? Keduanya sama-sama sah. Karena apa? Karena gambar pertama menunjukkan sholat Jumat ketika ada corona datang atau virus yang menyebar dan menular. Oleh karena itu boleh-boleh saja melakukan sholat dengan shaf yang terbuka seperti itu. Dan dari gambar ini juga ada perbedaannya anak-anak. Dari setiap masjid ada masjid yang terdapat doa kunut dan ada yang masjid yang tidak menggunakan doa kunut.
semuanya sah-sah saja. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Semua itu kegiatan tergantung dari niat masing-masing. Niat sholat Jumat untuk melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, kita lanjut materi yang selanjutnya adalah sholat Jumat merupakan fardu ain bagi setiap laki-laki muslim. Hukum dasar sholat Jumat apa sih? Sholat Jumat sendiri hukumnya fardu ain alias wajib bagi tiap muslim laki-laki yang memenuhi syarat. Bahkan dalil yang menunjukkan sholat Jumat itu wajib disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan ulama. Salah satunya termaktub dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Materi yang ketiga, syarat mendirikan salat Jumat. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama, dilaksanakan di sekitar permukiman dan tidak boleh dilaksanakan selain di sekitar permukiman seperti padang sahara dan lain-lain. Jumlah jamaah minimal harus mencapai 40 orang yang dihadiri oleh kaum laki-laki, merdeka, mukhalaf, dan bermukim di daerah tersebut. Materi keempat ialah perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat, antara lain 1. Mandi, 2. Memotong kuku, 3. Berpakaian rapi, 4. Menggunakan parfum, dan 5. Sholat Jumat merupakan fardu ain bagi setiap laki-laki muslim. Hukum dasar sholat Jumat apa sih? Sholat Jumat sendiri hukumnya fardu ain alias wajib bagi tiap muslim laki-laki yang memenuhi syarat. Bahkan dalil yang menunjukkan sholat Jumat itu wajib disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan ulama. Salah satunya termaktub dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Materi yang ketiga, syarat mendirikan salat Jumat. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama, dilaksanakan di sekitar permukiman dan tidak boleh dilaksanakan selain di sekitar permukiman seperti padang sahara dan lain-lain. Jumlah jamaah minimal harus mencapai 40 orang yang dihadiri oleh kaum laki-laki, merdeka, mukhalaf, dan bermukim di daerah tersebut. Materi keempat ialah perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat, antara lain 1. Mandi, 2. Memotong kuku, 3. Berpakaian rapi, 4. Menggunakan parfum, dan 5. Membaca doa ketika keluar rumah. Selanjutnya segera menuju masjid dan masuk masjid menggunakan kaki kanan dahulu. Selanjutnya sholat tahiyatul masjid, dan selanjutnya diam dan fokus. Materi kelima adalah beberapa halangan melaksanakan salat Jumat. Pertama adalah cuaca ekstrim, kedua sakit, ketiga rasa takut, cemas, dan keempat tunanetra tanpa penuntun. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak. Oke, saya ada tugas kelompok, silahkan dibagi kelompoknya yang ganjil dengan yang ganjil dan yang genap dengan yang genap. Tugas nomor 1 adalah berikan tata cara pelaksanaan sholat Jumat secara benar dan sah. Untuk tugas kalian ialah dengan praktek seperti gambar saya itu ya.
dengan ya materinya ya seperti khutbah pada salat Jumat, dan secara realistis ya. Dan selanjutnya untuk praktek salat Jumat terdiri dari satu imam ya, dan makmumnya perempuan laki-laki tidak apa-apa, sesuai kelompok masing-masing. Dengan begitu praktek sholat Jumat itu terasa real, bisa dipahami ya anak-anak. Oke, kedua, praktik sholat Jumat sesuai kelompok masing-masing. Oke, sekian pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.